Baik, Bapak Ibu sekalian, ini coba untuk diskusi kembali dengan beberapa materi yang terkait dengan materi konstitusional ya. Pak Desi. Semalam yang kemarin sampai di nomor berapa Bu sekalian? Sampai 45 kalau nggak salah Pak. Katanya 60 berapa udah kemarin? Belum ya? Kemarin itu kalau nggak salah 45 kalau nggak salah Pak. 45. Ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk mendiskusikan dengan Bapak Ibu, tetapi kita akan langsung ke materi yang kira-kira lebih banyak salah ya. Kalau yang banyak benar saya kira sudah tidak perlu kita bahas, nanti cukup kita tidak perlu banyak diskusi. Nah, coba Bapak Ibu sekalian ketika yang di nomor 45 ini, benar. Oh, sampai 60, 45 ya. 45 ini sudah ini. Jadi ini paling banyak Bapak Ibu sekalian sudah menjawab 32. Artinya ini paling banyak benarnya Bapak Ibu sekalian menjawabnya. Kalau di materi ini secara simpel 45 ada yang pegang indikator esensial Bapak Ibu sekalian? Iya, Pak. Ada, Pak. Enggak. Iya, Pak. Yang 46 ya, 46 aja. 46. Indikatornya. Oke. Mahasiswa dapat menentukan keberadaan tawakal kepada Allah. Ya, ini berarti sebagai materi fondasi amal akidah soleh akhlak dalam ya. implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakat. Tapi Ya, secara umum akidah sudah akhlak. benar ini. Jadi mungkin tidak terlalu susah untuk yang materi-materi akidah ini, karena ternyata lebih banyak yang benar ini kan. Tuh, ini nomor 30, 46. Walaupun masih ada juga yang menjawab tidak tahu ini apakah menjawabnya gambling atau belum banyak membaca soal ya. Tapi secara prinsip sebenarnya sudah banyak yang benar. Nih. Jadi berdasarkan perilaku usaha di atas mencerminkan sikap salah satu konsep lah. Ini berarti kan butuh analisis gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu membaca dengan teliti bacaan-bacaan ini sebagai stimulus soal. Ya. Maka jawaban yang benar adalah tawakal. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya di sini. Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Maka sudah benar ditawakal. Oke, baik. Di 47. Nah, ini saya kira soal-soal yang ini lebih banyak dipahami karena ini bukan sekedar analitik tetapi pemahaman konsep. Sehingga Bapak Ibu sekalian mudah untuk membahas ini. Ya. Ini contoh yang nomor 34. Ya kan? Nih. Kalau di soalnya berdasarkan contoh sikap malu, berarti ini tentang sikap malu ya. Pengembangan dari sikap malu. Dan ini sudah bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian dari Ibnu Umar radhiyallahu malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut maka hilanglah yang lainnya.
Maka ini sebenarnya membalik ya. Ini sebenarnya ada juga soal yang sikap ini mencerminkan sikap apa itu juga ada. Jadi ada yang soal yang ini. Secara umum nomor 47 juga lebih banyak dipilih dan ini mudah ke Bapak Ibu sekalian menjawabnya di A. Walaupun ada juga yang menjawab satu, menjawab B, kemudian D dan E. Saya kira lanjut, ini materi yang lebih banyak dijawab, artinya lebih banyak benernya. Ini walaupun sepanjang ini di 48 pemahaman tentang hadis ya. Hanya saja ini yang perlu dipikirkan memang bacaannya terlalu panjang. Jawaban pilihannya. Jadi kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk mencerna. 48 bagaimana indikatornya Ibu? Bapak? Mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat perilaku al-khauf dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Ya, ini kaitannya dengan khauf ya, rasa takut. Takut dengan Allah ya. Jadi apabila hadis di atas diilustrasikan jawaban yang menggambarkan perbuatan khauf, jadi ini sebenarnya ini kalau ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu sekalian, dengan jawaban panjang, maka yang dibutuhkan adalah speed reading. Kecepatan untuk membaca. Ya, kecepatan untuk membaca teks. Ya. Kecepatan untuk membaca teks inilah yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi ternyata jawabannya sudah banyak yang benar. Jadi kalau di jawaban ini banyak yang Bapak Ibu sekalian menjawab dengan benar. Ini jawabannya sudah benar. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, sama. Jadi ternyata di soal-soal akidah itu lebih banyak benernya daripada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di halaman ini, oh sorry, di soal nomor 49, ini tentang apa Ibu? Yang 49? Tentang seseorang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Oh, okay. Mahasiswa Artinya, dapat membuktikan sikap dan perilaku kasih sayang kepada orang lain memberi manfaat besar pada diri sendiri. Oke, berarti ini ya. Jadi secara prinsip ini sama dengan yang soal-soal analitik yang atas gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat yang nomor soal 50 ini. Kenapa ini banyak yang salah ya? Tentang apa Ibu yang nomor 50? Memaafkan, Pak. Oh, memaafkan. Karena perceraian orang tua. Kalau saya kok ini apa? Hormat. Saya milihnya hormat pada orang tua. Saya juga Saya- hormat pada orang tua. Coba kita lihat ya, kalian lihat bacanya. Karena perceraian orang tuanya, Zakaria hidup dalam keadaan kondisi batin yang selalu tidak baik. Ia memutuskan untuk tidak lagi bertemu dengan ayahnya. Namun ketika hendak menikah, Zakaria berpikir sebaliknya. Zakaria menemui ayahnya dan dapat hadir di pernikahannya. Zakaria berpikir bahwa anak-anaknya kelak harus melihat ayahnya memiliki hubungan baik dengan kakeknya. Dan ketika telah memiliki anak, Zakaria pun senang melihat hubungan yang dekat antara anaknya dengan kakeknya. Kisah di atas menunjukkan manfaat dari bersikap. Ini pilihannya apa? Hormat Oh. pada orang tua sama Saya hormat pada orang tua, Pak. Oke, hormat kepada orang tua. Alhamdulillah saya memaafkan. Karena ceritanya dari atas ya. Tadi loh, enggak mau ketemu tadi kan marah. Nggih, Iya. dari Dia narasi. sebenarnya dia sudah di awal marah dia ya. Ceritanya itu kan ya. Ini bukan urusan hormat dengan orang tua, tapi cerita di atas itu Zakaria tidak mau gitu ya. Tidak mau bertemu dengan ayahnya. Oke, ini mungkin kepancingnya ya di sana. Karena kisah di atas menunjukkan manfaat dari bersikap hormat kepada orang tua. Ya walaupun sebenarnya secara prinsip benar ya.
benar juga. Karena ini benar. Hanya kira-kira apa kira-kira yang bisa menunjukkan di atas itu? Kata kuncinya tahu Pak. Oke, kata kuncinya ketemunya di mana bisa menemukan memaafkan itu? Sikap memaafkan. Kalau saya melihatnya dari Ibu Zakaria berpikir sebaliknya. Ya, Harusnya dia marah, malah dia berpikir sebaliknya. Berarti memaafkan, kan saya gitu. jadi ininya ya, ia memutuskan untuk tidak lagi ini ketika ia memutuskan untuk tidak lagi bertemu itu lagi marah ini. Ya. Namun ya ini memiliki hubungan Oke. Berpikir sebaliknya. Ya, berpikir sebaliknya. Maka memang kebutuhan mengerjakan soal begini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin Bapak Ibu sekalian mengerjakan waktunya habis nggak? Apa? Masih ada. Ada Pak? Sisanya ya? Masih Ya, sisa banyak. Malah 1 jam lebihnya kadang. Masih setengah jaman Pak. Oh Iya. gitu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian sudah mampu membaca dengan benar, dengan baik bacaan-bacaan. Karena pertanyaannya seperti itu Pak nanti di soal-soal UP itu modelnya ada bacaan-bacaan yang panjang. Maka kebutuhan literasi kita memang dituntut untuk lebih kuat daripada kemudian Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada jawaban yang ragu, itu segera klik ragu. Apa tujuannya? Kalau nanti Bapak Ibu sekalian mau pindah setelah selesai, nanti akan terlihat di sana ada yang berwarna biru dan berwarna kuning. Nah, nanti yang berwarna kuning itulah yang ragu yang Bapak Ibu sekalian tinggal cari. Oh, ini yang harus konsentrasi saya untuk kita baca kembali gitu ya. Karena kalau umpamanya tidak diberi tanda, nanti Bapak Ibu sekalian akan nyari satu-satu susah. Iya Pak. Benar Pak. Benar. Jadi manfaatkan itu ketika ada ragu atau Monggo. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak, ini berarti kalau itu gimana Pak? kalau memaafkan tidak ada berarti kuncinya hormat kepada orang tua. Seandainya Tidak ada ya. Tidak, Pak. Karena memang indikatornya ini pemaaf. Jadi tidak ada Memaafkan hormat. indikatornya. Iya, memaafkan. Maka sebenarnya ketika kita lihat indikator dan soal disusun sesuai indikator, itu sebenarnya jawabannya di indikator Bapak Ibu sekalian. oh Oke. gitu Pak. Iya, Iya. trik-triknya seperti itu. Jadi ketika soal itu dibuat, Berarti kan harus tahu Harus kisi-kisi. hafal kisi-kisinya. tidak harus Apa hafal sih? lah, tetapi kan minimal ketika Bapak Ibu sekalian Tahu. sudah pegang, kisi-kisinya tentang ini, makanya kita sering bahas, sering ini kan. Karena ini kan pasti soal-soal analisis ya. Tapi Iya. ini lebih mudah daripada kajian fikih yang kemarin. Oh yang itu ya. Iya, kalau ini kan ini analisis murni dan lebih gampang. Tapi kalau fikih kan karena ada hubungannya dengan pendapat ulama, pendapat orang, pendapat ini dan segalanya. Oh iya. Kalau ini lebih gampang. Yang penting Bapak Ibu sekalian membacanya pelan-pelan. Baca soal, tidak usah ini. Nah, oke, 51. Kita lihat dulu ini tentang apa di indikatornya. Tidak perlu dibaca apa saja, apa ya yang penting garis Asmaul besarnya. Husna. Asmaul Husna. Oh, Asmaul Husna. Berarti kalau Asmaul Husna seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya memang tuntutan harus hafal apa itu Al-Basit, apa itu Ar-Rahman, apa Al-Malik, apa Al-Ghaffar, Ar-Rahim, artinya. Sudah disebutkan Ar-Rahman Kak Ustadz, sudah disebutkan Ar-Rahman gitu. Oh gitu. Oke, Ar-Rahman. Kalau di indikator kan ya? Oke. Oke, maksud saya kalau tidak hafal di indikator kan minimal harus tahu Al-Basit artinya apa, Ar-Rahman artinya apa. Ini kan sebenarnya gini, ini kan materi bahasa Arab tuh. Ini kan teks Arab, tetapi nanti cerita tentang Asmaul Husna ini. Nah, dari 5 ini mana yang benar? Nah, coba kita lihat. Tapi ini kenapa masih ada yang sebagian yang salah gitu kan? Pak Ihsan memiliki banyak teman dari berbagai agama, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
Satu saat salah seorang temannya yang berbeda agama dengan meminta diberi pekerjaan kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan pun memberikan sebuah pekerjaan kepada temannya sesuai dengan kompetensinya. Sikap Pak Ihsan di atas mencerminkan pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan sifat. Ya, kita tidak akan bisa tahu Bapak Ibu sekalian milih itu kalau kita tidak tahu artinya ini. Nggih. Kecuali kita hafal kunci jawabannya. Indikator. Ar-Rahim, ada Ar-Rahman. Tapi Pak, seandainya ini kan Rahman sama Rahim kan ada perbedaan yang mendasar. Kalau Iya. Rahman itu sama yang sama orang yang bukan sesama kita. Nggih. Kemudian Rahim sama-sama sama. Itu kan juga bisa dijadikan patokan. Oke, kalau di kajian agama itu Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim kasih sayang di akhirat. Yang dapat Rahman adalah siapa saja di dunia, yang dapat Rahim hanya orang Muslim. Itu kan bedakannya seperti itu kalau Ya. dulu ngaji Safinatun Najah gitu. Ya, betul, Pak. Kalau Al-Basit berarti Al-Malik, pemilih, Al-Ghaffar, pengampun, berarti kan beda. Al-Basit yang maha luas rezekinya, yang masalah ampunannya dan segalanya, yang maha luas. Nah, jadi ketika cerita seperti itu di atas, itu baru bisa paham, ya harus tahu artinya. Nah, ini ada jebakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun sama-sama kasih sayang dalam bahasa Indonesia itu sama-sama dari kalimat rahim yarhamu gitu kan. Hanya yaitu apa yang membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini ternyata yang jawab juga macam-macam. Oh ya, ini ada. Oh ternyata ini oke. Coba lihat ini. Kenapa menjawab Al-Basit? Kira-kira untuk Bapak Ibu sekalian kenapa? Memberikan rezeki, Pak. Iya. Ya, luaskan. Tapi Al-Basit itu kan tidak hanya luas rezeki, tapi luas maghfirah, luas ampunan, luas semuanya gitu untuk Tuhan itu. Nah, Ya, jadi dari pekerjaan itu, Pak, dan rezeki. oh ya. Jadi ini yang mungkin secara prinsip untuk mengartikan, jadi kemampuan untuk memahami satu-satu dari Asmaul Husna. Baik, ini ternyata oke. Kita lihat yang 52. Kenapa banyak yang salah? Di ininya apa Bu? Indikatornya apa Bapak bisa lihat? Menunjukkan adanya sifat tersebut. Al-Malik, konsep Al-Malik. Al-Malik berarti pemilik ya. Iya. Merajai. Yang raja, yang merajai, pemilik lah. Nah, coba ceritanya Pak Ahmad adalah seorang kepala sekolah. Suatu hari Kemarin milih Ar-Rahim. ada salah satu guru yang membutuhkan pertolongan beliau dan senang hati Pak Ahmad membantunya. Pada hari yang tiba-tiba sekolah mengalami masalah yang cukup pelik. Sebagai kepala sekolah, Pak Ahmad berusaha mencari jalan keluar mengatasi masalah yang terjadi. Walaupun badan lelah, kurang istirahat dan masalah yang dihadapi tidak kunjung usai, Pak Ahmad tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Pak Ahmad menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Perilaku Pak Ahmad di atas menunjukkan perilaku yang meneladani gitu ya. Jangan sampai keliru ini kok disangkanya kok Pak Ahmad memiliki sikap Iya, ini, tapi meneladani nilai. Oke, kenapa kemudian di mana ini yang menunjukkan sebagai Al-Malik? Ya kepala sekolahnya itu. Kepala sekolahnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian akan terini karena dia ini kalau sebaran soalnya ini kalau secara teori evaluasi ini soal paling bagus ini. Ini soal paling bagus karena semuanya tersebar di opsi jawabannya. Nah, berarti kita tetap harus melihat detail kita Bapak Ibu sekalian berarti masih ketika membacanya, ketika selesai membaca masih belum ini. Jadi speed readingnya, kemudian kemampuan skimming data itu perlu di. Ini kalau sudah Al-Malik di sini Ar-Rahim. Karena Pak Rahman sering membantu. Padahal sebenarnya di atas itu diberikan Pak Ahmad adalah seorang kepala sekolah. Seandainya tidak ada itu,
mungkin yang pas ya Ar-Rahman. Penolong, menolong, dan macam-macam. Oke, jadi 52 ini. Jadi kata kuncinya karena dia kepala sekolah, dia bertanggung jawab sebagai ra'in, maka secara prinsip walaupun capek, walaupun lelah, tetap dia melaksanakan. Itu implementasi dari nilai-nilai Asmaul Husna Al-Malik. Jawabannya C. Yang menjawab C hanya 10. Nah, yang lebih banyak tersebar antara A, B, D, E. Yang D juga banyak Rahman ini kan? Karena hampir sama Rahman, Pak. ceritanya. Jadi terjebak di teks gitu ya. Memang beginilah sebenarnya model-model soal HOTS, Pak Miska. Jadi bukan urusan ini kalau simpel itu kan sebenarnya Pak Rohman kepala sekolah, dia harus memberikan contoh apa? Dia bertanggung jawab kepada anak buahnya. Perilaku yang demikian, sikap demikian, Pak Rohman merupakan, mungkin lebih simpel ya. Ini akan langsung tahu kalau Al-Malik. Tapi karena dibuat cerita panjang, ya, akhirnya kita terjebak juga dengan menjawab yang Ar-Rahman. Baik, lanjut. Wah, ini juga banyak ini yang benar. Ini sepertinya tentang apa? Karomah. Karomah. Ya, kalau kita pegang indikator esensial udah langsung bisa jawab ya. Kalau soal-soal seperti ini. Saya terkecoh Ustadz, saya Maunah. Oke, coba kita dibaca di atas gimana? Di mana yang kira-kira menyebutkan di sini jawaban yang benar di Karomah? Kiai. Dan Kiai. Maunah. Ketika itu juga hujan yang tadinya sangat lebat pelan-pelan reda dan berhenti tidak lama. Soleh, Pak. Soleh. Bukan Soleh, nama, gitu ya. Soleh itu. Ya, Mbak Soleh namanya ini mbahnya. Kiai yang tersohor. Berhenti tidak. Ini ya saat pengajian berlangsung tiba-tiba awan mulai gelap dan tak lama kemudian hujan turun dengan lebat sehingga membuat wajah. Maka kemudian Mbak Soleh mengajak para jemaah untuk mengirimkan doa baca. Seketika juga hujan reda. Ya oke lah, ini pilihannya pasti kita akan memilih kalau sihir itu yang tidak bagus. Irhas saya kira ini untuk hewan juga punya irhas ya. Ma'una berarti pertolongan, tetapi untuk Muslim, mukmin yang soleh. soleh. Mukjizat ini untuk nabi, ya karomah untuk Nabi, orang yang Rasul. terpilih ya. Pokoknya nanti ketika panjenengan memilih ini, walaupun jenengan tidak sepakat dengan karomah, ya harus tetap pilih karomah loh ya. Kita Siap, Ustadz. Siap. Jangan memaksakan diri tidak memilih karomah. Salah gitu. Ini bukan urusan pendapat jenengan yang benar dan yang lain salah, tapi ini urusan modul. Iya. Jadi harus harus menurunkan ego dulu. Gak ada karomah itu. Kalau di sini ada karomah, ya pilih karomah aja. Iya. Biar nilai benar. Ini karena yang nyusun soal ini atau mungkin yang bikin indikator esensialnya yang nyusun modul itu lagi sepakat dengan karomah. Baik, jadi ini terkecohnya kita mungkin di kalimat karomah dan ma'unah kan. Kalau mukjizat saya kira tidak mungkin. Tapi ternyata masih ada yang pilih mukjizat juga. Ada juga loh 3 loh Pak. Bapak Ibu sekalian ada loh yang milih mukjizat. Jadi kalau begitu, kalau begini, kalau dia kirim milih mukjizat, berarti belum paham betul tentang konsep. Ya, jadi belum paham betul. Masih ada sihir loh ya. Ada loh ini. Iya. Ini mungkin yang nggak sepakat ini. Jangan Pak, jangan dipaksakan. Pilih karomah. Oh itu sihir. Jawab sulap nggak ada, Ustaz. Ini yang seandainya ada F itu harus ada pilihan dulu. Kebetulan, wah itu mungkin pilih kebetulan. Sulap juga. Soalnya nggak dibaca, langsung diisi. Ya.
langsung pilih-pilih. Habis ini saya bisa buka ya apa enggak? Oh, enggak bisa ya. Saya bisa mengetahui Bapak Ibu sekalian mengerjakan soal itu berapa menit. Itu di sistem ini bisa ketahuan, Pak. Jadi berapa menit Bapak Ibu sekalian mengerjakan itu bisa kelihatan. Oke, lanjut. Wah, ini banyak benarnya ini. Ternyata soal ini untuk yang akidah, ini akidah sepertinya ya. Iya benar. Soal akidah akhlak ini lebih mudah ya Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya lebih banyak yang benar. Ya. 54. Bingung. Yang sejarah yang bingung. Oke, yang sejarah sama yang fikih. Fikih. Ya. Fikih sama sejarah. Kalau tauhid yang agak ini. Kalau tauhid itu lebih karena yang bikin soal juga nggak berani bikin yang neko-neko, Pak. Khawatir murtad bikin soal itu loh. Nah, makanya bikin soalnya pasti yang selamat-selamat kalau urusan tauhid itu. Benar. Lebih baik dibanyakin aja Pak itu Pak. Oke, karena kita kan manutnya ke indikatornya, Pak. Ya, indikator. Jadi yang kita manut itu adalah indikator esensial. Makanya kita lebih memahami soal-soal ini sebenarnya bukan dari sisi konten itu secara prinsip, tapi tentang indikator. Selama soalnya memang disusun sesuai dengan indikator. Ya. Tapi memang secara prinsip soal-soal ini sudah disusun sesuai dengan indikator. Dan hasil penilaian panitia nasional, soal-soal yang di batch 1, batch 2 itu lebih bagus daripada soal-soal yang lama. Jadi sebenarnya mereka melihatnya sebaran memilih jawaban itu. Itu artinya pengecohnya lebih bagus. Jadi secara teori kalau yang menjawab A, B, C, D, E itu terpilih semua, itu pengecohnya lebih bagus. Padahal menurut kita ya harusnya ya kalau mau pintar ya pilih yang sama gitu, yang benar gitu. Baik, 54 tentang apa ini? Sihir. Sihir. Indikatornya tentang apa, Bu? Indikatornya? Satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehingga membuat manusia terkaget-kaget. Mahasiswa dapat menyimpulkan bahaya sihir bagi manusia bila mempercayainya. Oh, bahaya sihir. Ini di atas tentang cerita sihir, tapi ditanyakan tentang bahaya hukum, ya. Hukum mempercayai sihir, jadinya kan ya. Bahaya, ya. Bahayanya. Ya, bahaya sihir. Bahaya mempercayai sihir. Iya, Tapi betul. sebenarnya kalau ini di soal yang lain, bisa jadi muncul data di atas menunjukkan apa sihir, mauna itu saya mendingan di atas mungkin. Oke, jadi kemampuan membaca dan alhamdulillah sudah banyak yang benar. Ini kenapa benar menurut Bapak Ibu sekalian? Kuncinya dalam keadaan tidak mempercayai adanya Allah itu. G. Tapi menurut saya soalnya ini terlalu mudah. Tidak perlu membaca teks yang panjang, cukup di sini sudah selesai. Selesai. Ya kan? Baca atasnya saya. Tambah senang Ustaz. Berdasarkan kisah Pak Rudi di atas, bahaya mempercayai sihir udah selesai, clear. Ya. Nah, tetapi kemampuan yang seperti ini juga penting juga Pak Ibu sekalian dipakai. Strategi yang seperti ini, kalau kira-kira ada soal yang seperti ini, bahaya mempercayai sihir, yaitu udah nggak perlu baca yang di atas. Karena ini jawabannya udah langsung ini, apa mempercayai sihir? Tidak memiliki teman, hilang akal, kafir, mempercayai. Oh, apalagi pilihan ini terlalu mudah. Tapi kalau baca soalnya, Ustaz, kalau nggak teliti bisa jawab mempercepat Mempercepat ajal itu, Ustaz. Dia kan ini sakit, jatuh sakit itu. Di akhir ayat tetap mendewakan dukun dan sebagainya. Pak Rudi wafat dalam keadaan tidak mempercayai adanya Allah. Oke, kalau baca ininya. Tapi kalau baca pokok soalnya udah selesai sebenarnya ini. Ini. Bahaya mempercayai sihir. Ini kan sama dengan soal kita dulu sebelum HOTS itu. Apa bahaya? Berikut adalah bahaya mempercayai sihir. A. Tidak memiliki teman. B. Hilang akal. C. Kafir. Mempercayai Islam. Pasti pilihannya kafir, nggak ada pilihan lain.
Yes, baik. Ini tapi secara prinsip memang nanti dibutuhkan kemampuan membaca. Kita lanjut ya. Nah, ini juga banyak. Nah, soal-soal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini harus dibaca satu-satu. Bapak Ibu sekalian tidak bisa membaca, pilih 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini caranya kalau yang demikian gimana? Baca soalnya dulu, baru pilih. Jangan membaca ininya. Kalau membaca ininya kelamaan. Jadi baca soalnya, kemudian 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 5. Di antara pernyataan di atas yang merupakan tanda-tanda kiamat suro. Banyak orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Betul. Betul. Banyak wanita yang memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat. Betul. Betul. Di masyarakat banyak terjadi kasus pembunuhan. Betul. Nah, itu datangnya Dajjal, berarti enggak ya? Ya, betul. Sering terjadi bencana alam. Oke. Semakin maraknya praktek riba. Munculnya matahari. Oh, ini kalau sudah di atas. Ya monggo, kalau di desain yang seperti ini bisa nanti. Ini kan sudah familiar di kita, maka jawabannya benar. Tapi ternyata masih ada juga yang salah. Milih C dan milih E. Padahal ini sudah ada turunnya Nabi Isa ke bumi. Oh, ini jangan-jangan yang jawab ini sudah yakin kalau sekarang Nabi Isa sudah turun. Ya. Oke, sudah banyak yang benar. Ini juga banyak yang benar. Oke, nomor 56. Sama dengan tadi proses progresnya, ya. Oh, ini dibalik. Ini kiamat suro, ini kiamat kubro. Maka kalau ada soal berdampingan seperti ini, kalau kiamat suronya salah, harusnya kiamat kubro salah juga. Karena pemahamannya sudah terbalik. Nah, kalau ini tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang benar? 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini kan soalnya bersama dengan yang di atas, hanya dibalik. Maka prinsipnya kalau di atas benar, harusnya di bawah benar. Kalau di atas salah, maka nomor 56 juga salah. Betul. Ya. Ini ya, 4, 5, 6, 7, 8. Munculnya asap, datangnya Dajjal. Ya, saya kira ini dalam sekalian. 57. Tentang kodok. Ya. Kodok mubrom dan takdir mubrom. Kodok mubrom atau takdir mubrom. Ya, ini kalau yang nggak sepakat dengan takdir mubrom, ya monggo nanti. Adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah. Ketentuan ini hanya ada pada ilmu Allah. Tidak ada siapapun yang tahu. Ini kalau di kajiannya ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'allaq. Nah, berikut ini merupakan contoh takdir mubrom. Ini gampang lah ya. Artinya takdir yang ini, tapi sebenarnya soal ini lebih gampang. Kenapa? Karena takdir mubrom diberi penjelasan. Seandainya tidak diberi penjelasan, itu tambah pengecoh. Ya, tapi karena sudah tahu, ya cari aja di sini. Mana yang kira-kira masuk bagian dari takdir mubrom. Mati dalam keadaan beriman. Pilihannya B ya. Tapi kenapa masih banyak juga ya memilih? Ini kira-kira menurut Bapak ini kan pertanyaan gampang sekali ya. Kira-kira kenapa ya ada pertanyaan jawaban sampai A, C, D, E kejawab? Tidak dibaca mungkin. Atau tidak baca ini di atas ini? Konsentrasi agak kurang, Pak. Karena Zoom-nya itu kan nyala, jadi ada yang ini rame, ada yang belum selesai. Besok itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya jelaskan pada saat refreshment kemarin itu, Zoom itu memang harus tetap hidup kameranya.
kamera hidup, kemudian mic-nya hidup. Jadi tidak dalam unmute, jadi tetap mute. Itu kenapa? Agar kita bisa mendengar. Nah, ya karena kemarin Bapak Ibu sekalian mungkin ketika ujian ada di tempat yang ramai atau di tempat yang tidak semestinya, nanti ketika UP Bapak Ibu sekalian itu dibuat pengalaman ya. Jadi kalau kira-kira tempatnya ramai atau mungkin jadi lalu lintas orang, lalu lalang keluarga, makanya mungkin cari di kamar sajalah. Yang penting lampunya terang dan segalanya. Nah, coba Lesehan nggak apa-apa, Bro. Lesehan nggak apa-apa, Pak. Nggak boleh. Iya, nggak ada masalah sebenarnya lesehan. Hanya saja jangan sampai capek. Lesehan nggak apa-apa. Yang penting ininya lebih tinggi ya. Jadi yang dipakai laptopnya itu tinggi, jangan sampai sudah lesehan nunduk lagi. Bapak, Jadi jangan. kalau UP biasanya pagi atau siang, Bapak? Mohon maaf. Jamnya ada 2. Ada yang masuk pagi, ada yang siang. Jadi nanti kita di pengawas di kampus itu 2 kali. Ada yang pagi, ada yang siang. Nah, nanti lihat jadwal. Nanti setelah itu akan ada jadwal Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika di jadwal nanti Bapak Ibu sekalian akan bergabung lagi ke grup. Makanya di tryout ini kita coba seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bergabung di grup WA. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya akan bergabung juga di grup WA sesuai dengan kelompok kelas. Ya, besok ketika Bapak Ibu sekalian UP itu pakai baju putih hitam. Kopiahan untuk yang laki, yang perempuan jilbab hitam. Dan itu satu ruang satu ya. Kemarin sudah dijelaskan sepertinya ya. Ustaz. Oke, baik. 58. Coba kita analisis kenapa nggak ada yang benar sama sekali. Seingat saya jawab acip, Bapak. Kok bisa keliru gitu? Oh, Bapak jawab C ya? Seingat saya, yakin saya. Enggak, ini bisa jadi bukan yang lembut. Iya. Enggak, ini mungkin bukan di kelas. Oh, Bapak jawab D ya? Yang kedua. D, Bapak. Yakin saya D, memperlembut. Enggak, ini mungkin Bapak yang saya tampilkan ini adalah PAI yang bukan kelas Bapak. Karena kelas PAI kita yang di induksi itu kan berbeda dengan kelas PAI yang di kelas tryout. Jadi ini bisa jadi ini yang 06 ini. Bapak kemarin berapa? Virtual berapa? Saya jawab D, Bapak. Ya, lihatnya yang ini, yang 0 kok 0 gitu mas saya. Enggak, Bapak virtual 06 atau berapa? Karena virtual 11, PAI 11. Oh, bukan. Ya, ini yang 06 ini, Pak. Oke, Bapak yang 11 ya? Iya, 11 siap. Nah, ini Bapak jawab A. Yang di sini semuanya 11 atau 6? Campur ya? Campur, Pak. Campur. Ada yang 6? Oh, saya 18. Baik, kita lanjut ya. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Coba jawabannya, coba lihat. Dilihat di indikator, Ibu, Bapak. 58 disajikan narasi tentang kodok dan kodar. Mahasiswa mampu menyimpulkan makna takdir mu'alaf dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Allah. Oh, berarti kebalikan yang atas ya. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa kita apa-apain. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Diubah. Kalau takdir mu'alaf itu takdir yang ya mu'alaf, tergantung. Tergantung doa, tergantung semacam-macam. Nah, ini kalau kita lihat takdir mu'alaf, ketentuan Allah yang berada pada lembar Saya C itu. mereka memohon terkabulnya doa. Oke. Jika dikatakan dengan takdir mu'alaf, maka pernyataan yang tepat di bawah ini adalah takdir mu'alaf bisa tidak berubah karena doa yang dipanjatkan seseorang manusia. Takdir mu'alaf tidak tergantung pada doa manusia. Doa bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mengubah takdir mu'alaf yang buruk menjadi baik.
Doa memungkinkan untuk bisa memperlembut takdir mu'allaq. Apa ya? Kenapa ada kalimat memperlembut takdir? Kalau orang-orang mungkin mikirnya gini Ustaz, yang takdir mu'allaq itu kan bisa mengubah takdir mu'allaq yang dulunya buruk menjadi baik setelah kita berusaha dengan berdoa. Mungkin pemikirannya kita seperti itu. Iya. Ini enggak karena jawabannya D dan memperlembut itu. Orang bisa. Iya, Kemarin saya jawab C. Kayaknya C kemarin. Yang C kayaknya. Iya, kemarin saya jawab C. Iya, Ustaz. Kemarin kita lebih ke C-nya kayaknya. Saya juga ke C. Penamu itu kan Ustaz. Ya, coba sebentar saya jawab C. Ya, ini kalau ini kan lebih dekat ke ini ya, ke C ya. Tapi kembali lagi sesuai kunci ya. Iya. Ya memperlembut takdir gimana? Kuncinya gimana kuncinya? Di indikatornya gimana? Indikator menyimpulkan makna takdir mu'allaq dalam kehidupan manusia. Iya. Ini kan sebenarnya kaitannya sebenarnya tentang doa ya. Sebetulnya Pak, itu jawabannya itu sudah benar, Dek. Karena memang di dalam hadis pun dijelaskan itu takdir itu misalkan yang harusnya mati tertabak mobil, nah ganti dengan diperlembut jadi mati dengan penyakit seperti itu. Memang cocok itu jawabannya, Dek. Oh, di modul kalimatnya gitu, Pak ya? Iya, nah, kalau dalam hadis juga begitu, Pak. Ada memperlembut, memperingan artinya. Oh, gitu. Jadi ini memang harus teliti betul. Jadi walaupun C sebenarnya hampir sesuai dengan di atas, tapi kalau memang ada hadis yang demikian dan di modul demikian ya berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti kalau memang ada kalimat memperlembut, Pak ya. Berarti bisa sebenarnya merubah takdir gitu, Pak ya. Kan ini yang takdir yang tidak takdir kan yang misalnya takdirnya tetap mati tapi prosesnya kan diperlembut seperti itu misalkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, silakanlah nanti monggo secara prinsip kalau memang ada yang demikian, tapi kalaupun nanti ternyata ada di soal UP ternyata yang lain yang soal D ya jawaban D ternyata ganti, maka mungkin lebih dekat di C ya, yang lebih dekat ya. Tapi karena ini kaitannya dengan hadis ya, monggo kalau memang seperti itu. Loh, di C ya hadisnya juga ada kok, Pak. Gimana? Yang C hadisnya juga ada. Yang apa? Yang C juga ada hadisnya, tapi kan kita mengikut sama yang kunci jawaban juga sama ini. Kunci jawabannya D. Jawaban. Ngacunya jangan ke kunci jawabannya, Pak. Ngacunya ke ini. Ngacunya ke indikator. Indikator umum kan ya? Iya, hanya pengertian saja. Umum kalau di indikator ya. Oke. Makanya ini kejebak semua. Maka kalau seperti ini bukan urusan kejebak, tapi sebenarnya yang banyak benar udah di C itu. Yang banyak menjawab. Karena memang ini kalau orang membaca juga susah untuk menyebutkan perlembut takdir. Umumnya itu memang C itu. Umumnya ya. Oke, nanti kita sampaikan ke tim untuk mendiskusikan yang ini. Ini memungkinkan untuk dirubah enggak, Ustadz? Untuk jawaban itu, Ustadz? Ya, kalau nanti dimungkinkan dirubah, mungkin bisa dirubah di tim. Tapi nanti kita lihat. Tapi kalau memang di modulnya jangan, karena gini Pak, kalau ada yang gini-gini kita bahas, kita akan kirim di tim. Ternyata tim cek, ternyata di modulnya gini, ya udah di modulnya ya kita manut modul Pak. Di resume ada nggak, keluar nggak yang kalimat memperlembut takdir itu? Ya ada Ustaz. Di resume cuma pengertian aja ini. Ya. Takutnya nanti kan
betul ternyata salah. Ternyata kunci Insya Allah jawabannya belum diganti gitu dirubah ya. nanti. Kan nanti Ya. remedinya. Oke. Nanti ya, jam 6 ya. Baik, Oke. lanjut. Ini 50-50. Oh, lebih banyak ya, 68%. Kenapa yang salah ini? Ketetapan berarti kodok. Zaman asali kodok. Kodok yang A. Ya. Ketetapan dan qadar. Azali. Berdasarkan ketetapan Allah, ya. Ada ketetapan Allah, ada Azali. takdir Allah, gitu ya. Berarti qada bukan qadar. Oke. Karena kalau qadar itu sudah terjadi. Oke. Perwujudan dari kodok. Ini C nasib sudah nggak ada yang jawab, keputusan sudah nggak ada yang jawab. Oh ini karena sebenarnya takdir dan qadar itu kan sama kan sebenarnya. Oke, lanjut. 60 tentang takwil. Oh, ini sudah ulumul Quran ya. Ulumul Quran, Mbak. Ulumul Quran. Yang benar takwil adalah mengungkap makna batin dari beberapa ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Karena kita kenal ada takwil, ada tafsir, ya. Kalau tafsir memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan penafsiran secara mendalam yang memerlukan perenungan, itulah yang disebut dengan takwil. Maka ada beberapa kitab tafsir yang endingnya itu sebenarnya bukan tafsir tapi takwil. Walaupun orang secara prinsip mengenal itu kalau menjelaskan Quran namanya tafsir. Kemarin banyak yang hancur nilainya. Ya, oke. Ini definisi takwil. Maka sebenarnya kalau secara prinsip tidak perlu membaca di atas, ini tinggal apa itu takwil. Jadi kalau sudah tahu perbedaannya takwil dan tafsir. Yang paling banyak jawab nomor 10 A dan E. Yang A, takwil merupakan upaya untuk menjelaskan. Nah ini kita yang di A terperangkap di mana Bapak sekalian? Secara dohir. Ya, dohir maupun batin. Kalau dohir itu ya sudah ayat-ayat muhkamat itu. Tidak perlu takwil lagi karena itu sudah jelas. Oke, baik. Kita lanjut. Kita bahas yang kira-kira bermasalah saja. Oh, ini juga banyak lagi. Ini banyak yang salah ini. 61. Yang sudah tidak membutuhkan lagi. Allah haram riba. Ayat muhkam, ayat mutasyabih ya. Berarti kita harus paham dulu secara prinsip apa ayat muhkam, apa ayat mutasyabih. Tapi ini banyak yang salah ini. Oh, enggak sih varian dia. Varian. Tapi tidak ada satupun yang benar. Saya benar Ustaz C. Saya kemarin C. Oh, enggak, ini salah ini. Ini harusnya sistemnya di sini membacanya bukan benar 0. Benarnya 20. Iya. Harusnya 22 di sini. Iya. Sistemnya ini. Ketika merekam, tapi membacanya yang benar C kan ya? Iya. Ya. Bacanya ini ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat yang sudah jelas, banyak didiskusikan dengan ayat-ayat. Salah semua, Ustaz. Gimana? Disalahkan. Ya, karena ini sistemnya dia tidak membaca ini. Soalnya salahnya 41 ya, Ustaz. Salah semua. Lah iya. Dia sistemnya dia tidak membaca ini, tapi sebenarnya dia terekamnya di sini, Pak. Jawaban C. Oke. Ya, kalau umpamanya diuji jawabannya di sini. Iya, nomor untuk nol itu. Nah, kangen aku gak mulai. Nomor selanjutnya juga sebenarnya 0. Ada kunci jawabannya. Yang selanjutnya Ada kunci jawabannya antara 61 sama 62 ini. C 61 tadi. 61, 62, kunci jawabannya C ini.
Cuman jawaban di sini dia tidak terekam oleh sistem. Ya, jawabannya sama-sama C. Ini 61 ya? 61, 62 ya? G. 62 jawabannya apa jadinya? C. 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 Sepertinya itu memang sistemnya, Ustaz. Ya. Jadi walaupun jawabannya benar, dinilai salah. Ya, ini sistemnya berarti. Paling rendah. Maksudnya kan 3 jam. Maaf Ustaz, cara membedakan tafsir bil ra'yi dengan tafsir bil ma'syur itu di mananya ya Ustaz? Ada tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir bil ma'thur, ya ini harus tahu baca kitab, benar. Harus baca kitab tafsir. Ada tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan dengan hadis, itu namanya tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir bil ra'yi, ada tafsir yang ditafsirinya lebih dominan menggunakan akal, seperti tafsirnya Imam Ar-Razi. Dengan ijtihad itu ya Ustaz? Gimana? Dengan ijtihad itu ya? Ya, dia ijtihad murni gitu ya. Walaupun para ahli mufassir, oh, dari diri sendiri berarti Ustaz untuk ahli ya, tetapi dia harus punya persyaratan sebagai mufassir juga, Bu. Kalau kita nanti kemudian menafsiri sesuai dengan keinginan kita, nanti ikutin hadis man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar, gitu kan. Repot juga. Nah, ini tafsir bil ra'yi dan tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang menafsirin ayat, ditafsirinya dengan ayat dan dengan hadis. Kalau tafsir bil ra'yi adalah menafsiri ayat Quran, tetapi ditafsirinya dengan kekuatan akal. Ketika menafsirin Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Imam Ar-Razi menafsirkan mungkin dengan penafsiran yang lain. Ya. Oke. Ini apa kalau secara prinsip di indikatornya apa nih, Ibu? Maksud Indikator. Yang Indikatornya 62 tentang tafsir bil ra'yi. Oh, tafsir bil ra'yi. 62. Salah. Apa kesimpulan ini benar? Ini tetap harus kembali ke naskah ya. Kembali ke naskah. Iya, kembali ke naskah. Pernyataan berikutnya menunjukkan alasan yang paling tepat adalah, jadi tafsir bil ra'yi merupakan tafsir dengan pendekatan isyarat Nabi. Ini apa itu ya? Tafsir bil ra'yi merupakan pendekatan tafsir melalui penalaran dan ijtihad Nabi. Kalau ini sudah pasti tidak, karena tafsir sudah tidak mungkin dengan urusan Nabi ya. Kalau Nabi yang menafsirin jadi hadis. Pada saat Rasul masih ada. C, salah karena contoh di atas merupakan pendekatan tafsir bil ma'thur. Benar karena tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang dengan pendekatan riwayat ya. Sudah ya, bukan ya. Ra'yi bukan riwayat. Benar karena tafsir ra'yi adalah pendekatan tafsir dengan hadis, bukan. Ar-ra'yi tidak menggunakan hadis tapi menggunakan pendapat. Ini sudah sebenarnya yang kalau menjawabnya sudah ada yang menjawab, hanya mungkin sistem yang kemudian menyalakan bacanya semua. yang ada yang belum baca. Oke, lanjut. Ini nomor 63. Ini 50-50. Ya. Monggo ada yang bisa memberikan penjelasan 5 ini sebagai tambahan materi untuk Bapak Ibu sekalian yang lain. Apa maksud dari tafsir maudhu'i, ijmali, ijtihadi, muqaran ya, muqaranah, tahlili. Monggo silakan. Maudhu'i tematik Ustaz.
ya maudu'ai tematik yang sekarang lebih banyak tafsirnya Imam As-Sobuni itu tematik, jadi tema-tema. Kemudian kalau ijmali nggak ada ya, tafsir ijmali itu nggak ada. Ini hanya pengetok saja. Ijmali berarti kan keseluruhan ya. Global. Ijtihadi secara ijtihad. Kalau muqaranah, kita tahu sekarang ada tafsir muqarin. Membandingkan beberapa kitab tafsir. Kalau tahlili, ya sebenarnya ini hampir sama, jadi tafsir tapi ditafsirin lagi gitu ya. Dianalisis. Ayat demi ayat, surat demi surat, terperinci. Jalan kiri ini apa ini? Silakan Pak. Ini berarti pilihannya ini sebenarnya secara prinsip kalau di teks Ibnu Katsir itu metodenya yang tahlili, analitik. Makanya kemudian tafsirnya banyak. Lanjut. Oh, ini banyak yang salah juga ini. Ya, ini yang juga merepotkan Bapak Ibu sekalian ya. Ini kembali ke teks, kembali ke modul. Kecuali kita memang ahli tafsir. Kita sudah tahu nama-nama kitabnya, udah pernah baca gitu ya. Yang repot kan hanya ditulis saja, mana yang termasuk tafsir maudhu'i. Kan nggak pernah ngelihat juga nggak paham nanti, Pak. Maka ke yang ini pilihannya D. D itu berarti 245. Al-Ihsan fi Al-Quran. Kemudian kitab Ar-Riba fi Al-Quran. Kemudian 5 kitab tafsir Ahkamul Quran. Oh, jadi sebenarnya secara prinsip kalau orang kita sudah tahu, artinya udah ngerti kalau ini adalah tafsir maudhu'i. Kenapa tafsir maudhu'i? Karena tafsirnya sesuai dengan materi. Ini berbicara tentang manusia di Quran, tentang riba, tentang hukum gitu ya. Jadi sudah spesifik gitu kan. Tapi kalau ini tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Jalalain itu kan tidak ada temanya, tidak tematik ya. Ini kenalnya tematik sekarang. Tafsir tematik. Nah, Kalau yang Jalalain itu berarti disebut tafsir apa? Jalalain tafsir biasa dia, Bu. Orang mengenal itu adalah tafsir lughawi ya. Tahlili. Masuk tahlili Ustaz. Itu contoh dari Tahlili ijmali. ya. Kalau di modul contohnya di ijmali, Jalalain. Oh, di modul ijmali. Global. Ya, karena dia kan sebenarnya tidak kalau Jalalain kan tidak menafsirin konteks ayat, tetapi teks ayat. Jadi dan itu pun tidak semua yang diartikan kan kalau di tafsir Jalalain itu. Iya. Jadi hanya beberapa ayat yang kira-kira dianggap perlu ditafsirin. Tapi kalau yang tafsir-tafsir yang itu Ibnu Katsir, jadi satu ayat itu tafsir panjang, jadi bacanya itu muter antara Quran, hadis. Oke. Ini jadi kalau yang gini dilihatnya kalau maudhu'i cari yang kalau sudah ada kitab Al-Insan fi Al-Quran. Itu berarti kita karena bahasa Arabnya Lemah. ya bukan lemah. Jadi kita perlu paham bahasa Arab ini. Al-Insan fi Al-Quran, Ar-Riba fi Al-Quran. Oh, ini berarti maudhu'i gitu. Bisa kita secara prinsip. Baik, ini juga variatif. Ini tentang nopo niki yang kok bisa jawabannya dalam
Toleransi. Toleransi. Toleransi, Pak. Jadi yang ada kata tidaknya yang tidak toleran. Nah, berarti ini jawabannya tindakan yang tidak tepat dalam toleransi ditunjukkan oleh contoh. Tiga dan empat ada tidaknya. Ya, ini kemampuan membaca ya. Pemahaman. Dan membaca pemahaman teks. B, walaupun sebenarnya ini terkecoh berarti ada yang 19 ini. Iya. Ada tidak. Jadi jawabannya ada tidak ya ini ya. Ya. Terkecoh. Oh ya, karena jawabannya tidak tepat. Sebenarnya ini soal paling gampang ini. Jawabannya tidak tepat ya cari yang tidak. 66. Tapi variasi juga ini. 66. Fiqh. Ini pengaruh bahasa ini. Ini bukan fiqh sebenarnya, fiqh ya, benar ya. Fiqh. Ini sudah kajian hadis. Fiqh itu di kajian hadis adalah orang yang ya hafal, kuat hafalannya, yang dobit, adil. Jadi ini pemahaman tentang bagaimana itu tentang fiqh. Sebenarnya harus berdouble Q ya, fiqh ya. Ya, berarti ini terpercaya, adil dan dobit. Ada masukan Bapak sekalian? Saya terkecoh yang kuat hafalannya itu loh Pak. Kuat hafalannya. Yang kuat hafalan biasanya dikenalnya dengan dobit ya. Sebutkan kuat hafalannya, sodron Ya. sama kitabkan kita. Dobit ya. Terkecoh Ini berarti pilih ya, kita ini saya dan adil. kembali ke kembali ke naskah. Modul. Berarti ini jawabannya D ya. Ini kalau ini gampang lah kalau cuma teks-teks hadis seperti ini. Hadis tersebut dianggap menjadi dasar hukum. Tapi Bapak Ibu sekalian, teks hadis ini akan susah dijawab kalau tidak paham bahasa. Nggak bisa artinya. Ya. Ini kan nyari maksudnya. Maksudnya apa itu? Ini kalau enggak ya sholawat ini. Tapi ada keterangan di sini kok, Ustaz, hukum mencari ilmu gitu kan. Oke, hukum mencari ilmu, tapi maksudnya kalau nggak paham artinya mencari ilmu thalabul ilmi kan juga sama aja. Saya Muslim yang terakhir itu Ustaz. Ya. Kalimat Muslim. Kalau kemarin itu malah ada yang enggak muncul, Ustaz. Apanya, Pak? Kemarin malah ada yang enggak muncul Arabnya, gambarnya. Arabnya ya? Ya, itu kalau ada yang tidak muncul, semuanya tidak muncul, bukan? Saya muncul, Pak. Ya. Muncul. Aplikasi ini membutuhkan sinyal yang bagus. CBT ini membutuhkan sinyal yang bagus. Jadi kalau sinyalnya kadang-kadang naik turun, itu karena ini teks, Pak. Ini gambar ini image. Yang teks ayat ini. Ini image. Gambar itu berat, Pak, biasanya. Ya, itu image jadi gambar dia. Oke, ini berarti pemahaman. Ya, ini berarti kalau kira-kira tidak tahu bahasa Arab, ya cari aja yang kira-kira ilmu. Oh, ada ilmunya gitu, cari. Oh, ini cari. Ya, cuman kan kalau semuanya ini untungnya dunia ceritanya. Oh, tapi ini ada yang sama-sama ilmu yang D dan A. Coba lihat. Nah, ya kan ada yang jawab D juga. Dia tidak tahu artinya, tidak paham maksud bahasa Arabnya, tapi mencari yang kalian dengan ilmu. Ternyata ilmu ada dua, ada di A dan D, makanya yang jawab. Mungkin tafsirnya itu Ustaz, kan biasanya ala muslimin wa muslimat. Mungkin itu. Ya, faridhatun ala kulli muslim. Ya, ini yang E mengamalkan perbuatan yang baik. Mungkin hasil menghitung kancing, Ustaz. Apa-apa itu kalau sudah kepepet gitu, Pak.
Pokoknya nanti Bapak Ibu sekalian, soal di tryout maupun di UP itu tidak mengurangi kalaupun Bapak Ibu sekalian menjawab salah. Jadi kalau memang benar-benar tidak bisa, harus dijawab. Walaupun dengan sholawat. Dapat pahala Pak ya. Dapat pahala, siapa tahu benar. Ya, itu sudah ijtihad. Monggo, ini yang 68 sama juga variatif. Apa yang salah yang menyebabkan susah ini? Kandungan hadis lagi kan? Yang bukan termasuk, Pak. Enggak, tapi ini tetap walaupun tidak termasuk, tapi kandungan hadis, apalagi hadisnya tambah banyak. Kan Ustaz. Leader of the Pastikan. leader. Oke. Oke, monggo, ada masukan? Insya Allah kesalahannya memang tidak itu Pak Ustadz. Kurang menguasai Arabnya. Arab, Karena ya. memang kan Tidak paham pilihannya arti. itu kan Tidak paham artinya. kalau semua pilihannya kan merupakan arti dari hadisnya. Hanya Ya. satu yang tidak ada. Oke. Jadi ini kan pemahaman konteks ya. Pemahaman teks ayat, teks hadis, teks Arab. Ya. 69. Enggak, ini jawabannya A. 69. Itu kecuali. 69. Yang 70 aman ya. Lebih banyak yang benar itu udah. Tentang tafsir. Kemudian yang 69. Tentang apa ini? Bayan fungsi hadis, Ustaz. Oke. Fungsi hadis. Takkid sebagai takkid Alkitab, penguat ya. Penguat. Makna hadis. Ini kenapa banyak yang salah ya? Jawabannya yang benar B, sebagai penguat keterangan dan memberi penjelasan tertentu pada ayat Al-Qur'an. Oh ya, karena sudah disebutkan ya antara A dan B hampir sama ya. Kalau secara umum hadis sebagai Karena itu Ustaz, terkecohnya itu mungkin karena itu terkecohnya ada ini loh Ustaz, seperti bayan tafsir itu loh, karena ada makna Al-Qur'an yang umum, global dan mutlak gitu loh. Nah, Sehingga itu dikira terperinci. itu yang akan menyebabkan ini. Fir. Bisa lagi, Fir. Yang 70 terakhir itu yang terkait Apa itu? dengan Tolong. sudah banyak yang benar. Ini juga tentang bayan Apa ya, yang benar? bayan takkid. Ya, ini berarti pemahaman konsep dulu Bapak sekalian, ada bayan tentang beberapa istilah bayan itu. Saya kira demikian nggih Bapak sekalian, sampai 70 aja biar Bapak sekalian juga tidak stres. Ustadz yang pedagogik jadi Yang pedagogiknya sudah diganti video tadi, ambil layar-layar Bu. karena saya ada ini ada beberapa yang saya ini di soal itu loh Ustadz. Oh, oke, nanti gampang, nanti kita bisa ini kan. Ini sudah mau jam 5, kasihan Bapak Ibu sekalian yang lain kalau ada yang jauh buatan ini. Bawean, Pak. Oh, Bawean. Bawean Indonesia bagian barat pasti toh. Jadi nanti yang nanti mana pakai Zoom, muskil-muskil Pak? yang muskil-muskil bisa dikirim di grup ya. Nanti kita diskusi di sana. Nomor satu. Ya. Untuk Nomor satu Ustadz ya. pripun nggih Ustaz? Untuk Mana remedi. Ibu? Untuk remedi pripun niku? Remedinya nanti kita remedi Bu malam. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu pakai Zoom lagi kalau remedi. Nanti tinggal dibuka masuk ngerjakan aja. Waktunya ketika Bapak Ibu sekalian sudah mulai itu butuh waktu harus sampai selesai. Ya, sampai jam 12 kita buka. Jadi kalau masih ada tahlilan, masih ada ini, masih harus jalan-jalan, monggo. Berarti dimulai jam 6 ya Ustaz? Kita Untuk buka jam remedinya. 6. Kita bukanya jam 6. Ya Ustaz, matur suwun. Oke, jadi kalau Ibu mau ngerjakan jam 10 ya monggo. 10. Tapi kurang kalau jam 10 ya, maksimal jam 9 dengan ngerjakan. Untuk soalnya apakah sama dengannya ini Ustaz? Ya, soalnya sama. Oh, ya Ustaz. Matur Tapi suwun. tidak boleh ngerpek. Ini buat latihan Ustaz ya, enggak usah ngepek. Iya, jangan latihan, jangan saja ya, Ustaz.
Hah? Kalau lupa terus lihat dikit-dikit Ustaz. Oh, anu aja lah. Bener-bener lupa terus buka dikit lah. Ini jangan-jangan langsung fluktuatif nilainya jadi 120 nanti. Bukanya sambil sholawat Ustaz. Bismillah. Ya. Jadi biar melatih sebenarnya kita akan nggak apa-apa, monggo di ini kan lah. Nanti kita akan evaluasi bareng-bareng di masih ada tryout 2 dan tryout 3. Saya Yang kira susah Bapak itu sekalian. di sejarah Abbasiyah itu loh Ustaz Yang agak ini ya. Ya, Iya. SHI, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah ini pesertanya 52 orang, walaupun sebenarnya 80 banyak ya. Ya nggak apa-apa lah, biar yang semangat itu yang ini kan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira jangan lupa berdoa, jangan lupa Minta doa orang tua. Lahir batin. berdoa ini karena saya berharap Bapak Ibu sekalian tidak perlu ada beberapa, walaupun punya kesempatan 3 tahun untuk ikut UP, tapi kalau bisa inilah sekali. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Biar segera menjadi guru profesional. Karena setelah ini kami juga Amin masih ya Allah, ada program Bapak Ibu sekalian di kampus, di samping PPG, kami di Tarbiyah dan di Saintek punya kerjasama dengan Kementerian Agama untuk mengajarkan Bapak Ibu sekalian tentang IT. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sekolah lagi selama 3 bulan. Ada sekolah yang nanti akan dapat sertifikat sebagai pengguna Google. Itu kerjasama Fakultas Tarbiyah. Jadi kami nanganin Tarbiyah, nanganin PPG, ya nanganin Google Education ini. Sukses semuanya guys, semoga sehat. Semoga saya pengen lihat hasilnya nanti, semoga hasilnya lebih bagus. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.